Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada pertemuan keempat, saya akan mempresentasikan sebuah materi terkait sistem administrasi negara dengan judul Landasan Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. Sebelum saya masuk kepada pemaparan materi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Irfan Idrianda Surya dengan NIM 20042110. Saya berasal dari program studi Ilmu Administrasi Negara dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pemaparan materi, ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan kode seksi 202110420108 yang diampu oleh dosen Yulia Hanoselina SIP MAP. Baiklah, untuk memperhemat waktu, langsung saja kepada video presentasi kali ini. Check it out. Landasan Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. Administrasi negara merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis-garis besar haluan negara sebagai landasan operasional, serta landasan kebijakan lainnya. Yang pertama yaitu landasan ideal. Landasan ideal bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia adalah identik dengan landasan ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran pengamalan dari 5 sila dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai suatu sistem, Pancasila harus diamalkan sebagai satu kesatuan. Pancasila telah disepakati sebagai falsafah negara dalam mewujudkan cita-cita nasional, sehingga seharusnya dapat menjiwai setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dalam penyelenggaraan negara dari disiplin administrasi negara, efektivitas aktualisasi nilai-nilai Pancasila ditandai dengan adanya konsistensi perilaku individu dan institusi dari penyelenggaraan negara dalam sistem dan proses pengelolaan penyelenggaraan publik, dibuktikan dengan kinerja yang dicapai atau yang dirasakan masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu landasan konstitusional. Seperti halnya landasan ideal, landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mana merupakan perwujudan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan penuangan jiwa proklamasi kemerdekaan, juga mengandung tujuan tugas negara cita-cita dari proklamator kemerdekaan itu sendiri, dan memuat Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan, serta tekad bangsa Indonesia dan sumber cita-cita, hukum, dan moral. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mana terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kedudukan dan fungsi lembaga negara serta pemerintahan daerah merupakan dasar dari terselenggaranya sistem administrasi negara Republik Indonesia. Dan juga pada landasan ini,
memuat secara garis besar tentang sistem pemerintahan negara, hubungan antar warga negara dengan negara, serta kesejahteraan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan operasional. Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara atau GBHN, yang mana merupakan yang pertama, haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR. Yang kedua, pola umum pembangunan nasional, yaitu merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu rangkaian program-program pembangunan yang terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maksud dari ditetapkannya GBHN adalah untuk memberikan arahan bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 tahun berikutnya dan jangka waktu yang panjang sehingga dapat terwujud dalam waktu yang bertahap. Landasan operasional sistem administrasi negara Republik Indonesia terutama dalam kegiatan pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang ini tercakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah, jangka panjang, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 yaitu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM 2004-2009. RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun sejak tahun 2004 hingga tahun 2009. RPJM Nasional ini juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil pemilu yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. RPJM Nasional menjadi pedoman bagi kementerian lembaga dalam menyusun rencana strategi kementerian lembaga, pemerintahan daerah dalam menyusun RPJM daerah, dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah. Pembangunan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, bidang agama dan kepercayaan, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang hukum, bidang politik, aparatur negara, penerangan komunikasi dan media massa, dan bidang keamanan serta pertahanan. Berbagai landasan sistem administrasi negara, sebagaimana dijelaskan di muka, merupakan pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan administrasi negara Indonesia, terutama dalam rangka perumusan kebijakan, penyusunan rencana, dan program-program pembangunan. Nah, pada saat ini, kita sudah tidak mengenal lagi GBHN, akan tetapi lebih mengkonstruksi kepada dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP. Yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. Dan yang terakhir yaitu Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Pembahasan yang terakhir yaitu landasan kebijakan lainnya. Landasan ini pada umumnya bersifat tertulis, namun ada pula yang tidak tertulis. Landasan kebijakan yang tertulis merupakan aturan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dapat berupa peraturan perundang-undangan, kepastian hukum, lindungi aparatur negara atau masyarakat. Sedangkan peraturan yang tidak tertulis merupakan peraturan tidak tertulis yang telah dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti bukan peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, dan program kabupaten. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.